Shalom Bapak Ibu, Om Opa, saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi di program Senin Teduh bersama saya, Penatua Erwin. Pernahkah hati kita merasakan gelisah? Banyak hal di kepala kita, baik tentang pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau bahkan hal kecil yang mungkin membuat hati kita tidak tenang. Hari ini saya mau mengajak kita belajar melalui Filipi 4 ayat ke-6 sampai dengan ke-7 tentang bagaimana doa bisa mengubah hati kita. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur. Pada kesempatan pagi hari ini, kami rindu merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Filipi 4 ayat ke-6 sampai dengan ke-7. Firman Tuhan berkata, "Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ayat ini begitu sederhana namun sangat mendalam. Paulus ingin mengingatkan bahwa dalam segala keadaan, doa adalah jalan yang mengubah hati manusia. Paulus memberikan satu nasihat yang sangat penting. Jangan khawatir, tetapi nyatakanlah segala hal kepada Allah dalam doa. Artinya, doa menjadi jalan keluar bagi hati yang gelisah. Saat kita berdoa, kita sedang menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan, yang lebih tahu dan lebih mampu daripada kita. Seringkali kita berharap doa segera mengubah situasi. Kita ingin masalah segera selesai, penyakit segera sembuh, atau jalan keluar cepat ditemukan. Namun firman Tuhan mengingatkan, doa terlebih dahulu mengubah hati kita. Keadaan boleh tetap sama, tetapi sikap hati kita menjadi berbeda. Dari yang semula takut menjadi berani. Dari yang semula gelisah menjadi tenang. Dan dari yang semula putus asa menjadi penuh harapan. Itulah kuasa doa yang mampu mengubah batin kita, sehingga kita mampu berjalan dalam kekuatan Tuhan. Ayat 7 menegaskan bahwa hasil dari doa adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai yang dimaksud bukan sekedar rasa lega karena masalah kita selesai. Damai ini jauh lebih dalam. Ia tetap hadir walaupun badai kehidupan masih berlangsung dalam kehidupan kita. Damai Allah ini tidak dapat dijelaskan secara logika, Bapak Ibu, karena datangnya langsung dari Tuhan. Dunia mungkin melihat kita sedang berada dalam penderitaan, tetapi hati kita tetap teguh karena damai Allah menjaga pikiran dan perasaan kita dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, ada sebuah ilustrasi singkat yang sangat menarik tentang doa. Kisah sederhana tentang seorang ibu yang hidup dalam keadaan ekonomi yang sulit. Setiap hari dia berdoa agar kebutuhan keluarganya tercukupi. Namun kenyataannya, selama berbulan-bulan keadaannya tidak banyak berubah. Nah, suatu hari seorang tetangga bertanya kepada dia, "Bu, saya lihat ibu berdoa setiap hari, padahal keadaan ibu masih sama. Bukankah itu artinya doa-doa ibu tidak dijawab?" Apa respon ibu itu tersebut? Ibu itu dengan senyum dia menjawab, "Bu, mungkin keadaan saya tidak banyak berubah, tetapi hati saya yang berubah. Melalui doa, saya belajar bersyukur. Saya belajar sabar, dan saya belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya." Itulah yang dimaksud Rasul Paulus. Doa mungkin tidak langsung menghilangkan masalah kita, tapi doa mengubah cara kita memandang masalah.
Hati yang tadinya penuh dengan ketakutan berubah menjadi hati yang penuh damai dan pengharap. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menghidupi firman ini? Setidaknya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, membiasakan diri berdoa dalam segala hal. Doa bukan hanya saat kita menghadapi masalah besar, bahkan dalam segala hal, dalam hal sederhana pun kita diajak untuk melibatkan Tuhan. Contohnya, saat anak kita mau berangkat sekolah, kita sebagai orang tua bisa mendoakan sebentar. Atau saat kita hendak bekerja, kita bisa berdoa singkat, memohon penyertaan Tuhan, bahkan sebelum kita tidur, kita bisa mengucap syukur untuk satu hari yang telah kita lewati. Dengan begitu, doa menjadi kebiasaan yang menolong kita merasa Tuhan hadir di setiap langkah hidup kita. Yang kedua, berdoa dengan ucapan syukur. Kebanyakan orang hanya berdoa untuk meminta, seolah doa adalah daftar kebutuhan kita. Tetapi Paulus mengingatkan, sertakan ucapan syukur di dalam doa. Contohnya ketika kita berdoa untuk kesembuhan, jangan lupa juga kita bersyukur atas nafas hidup yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita berdoa untuk pekerjaan, jangan lupakan ucapan syukur atas kemampuan dan kesehatan untuk bekerja. Dengan bersyukur, hati kita diingatkan bahwa Tuhan sudah lebih dahulu melimpahkan kebaikan-Nya kepada kita. Yang ketiga dan terakhir adalah menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Doa bukan sekedar rutinitas atau kewajiban, tetapi nafas rohani yang menjaga kita tetap dekat dengan Allah. Sama seperti tubuh yang membutuhkan oksigen setiap saat, jiwa kita membutuhkan doa untuk tetap kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa tidak selalu mengubah keadaan di sekitar kita. Namun doa pasti selalu mengubah hati kita. Dan ketika hati kita telah diubah, kita dapat menghadapi segala keadaan dengan damai sejahtera Allah. Mari kita belajar untuk semakin tekun berdoa, bukan hanya ketika kita membutuhkan pertolongan, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dengan demikian, damai Allah akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena melalui firman-Mu hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa doa bukan hanya tentang permintaan, melainkan tentang penyerahan diri dan ucapan syukur. Ya Tuhan, seringkali kami dikuasai oleh kekhawatiran, namun kami percaya bahwa di dalam doa Engkau mengubah hati kami. Engkau menggantikan ketakutan dengan keberanian, kegelisahan dengan ketenangan, dan keputusasaan dengan pengharapan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dalam langkah hidup kami, baik dalam perkara besar maupun sederhana, kami belajar untuk selalu berdoa. Ajarlah kami untuk berdoa dengan hati yang penuh ucapan syukur, dan jadikanlah doa sebagai gaya hidup kami setiap hari. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, senantiasa memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Om Opa, Saudara yang terkasih, doa mungkin tidak selalu mengubah keadaan kita, tapi doa pasti mengubah hati dan pikiran kita. Mari jalani minggu ini dengan hati yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam Senin Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.